Januarian lah. Om bohong aja Om, kita juga nggak tahu Om kalau lo bohong. Selamat malam, welcome to The Nyalain Aja. Saya dengan kembali Aldi di sini. Anton. Gue DP. Kita kurang personil satu orang nih. Seorang lagi Yongki. ada Seperti biasa. halangan. Ciri khas seperti biasa. Seperti biasa. Nyala. Tentunya. Iya. Malam hari ini kebetulan kita kedatangan artis kenamaan kita nih. Yang kebetulan baru rilis single ke sekian. Kesekian. Daripada salah ngomong kesekian dong. Iya, nanti biar yang bersangkutan langsung ya. Artisnya langsung gitu. yang ngasih tahu. Iya. Om Pria. Ayo Om Pria, muncul Om Pria. Iya. Siap, 86 bosku. Mantap. Mantap nih. Ini dia. Sehat bapak-bapak yang rupawan ini. Aduh. Jam 21.51 Luar biasa loh. waktu Bintaro, jam 22.51 di waktu balik waktu Samarinda. Oh, Samarinda. Samarinda balik papan Om? Samarinda bro. Samarinda. Samarinda, sama Rika, sama Sarah, sama siapa lagi? Aja Cin. Video aja yang enak. Kameranya digeser gitu, ada samanya banyak tuh. Ada Sama Wati. Lagi siap-siap bersih-bersih bro. Ini kan hari ini ya, kemarin dapat info hari ini dua pria rilis singlenya. Congrats buat dua pria atas peluncuran singlenya. Dengan single barunya judulnya apa tadi? Your Vibes. Your Vibes. Single keberapa Om Pria? Single kedua Om. Kedua, benar mantap. Kita tunggu single-single berlanjut, album-albumnya kita tunggu dua pria. Siap. Yang gua mau tanya ini Om Pria. Kenapa namanya dua pria sama kenapa kok bisa sama temen lo itu? Siapa namanya sih temen lo tuh? Coba deh ceritain deh. Dua pria tuh apa sih? Oke, siap. Jadi dua pria itu adalah konsepnya dua laki-laki Om sebenarnya. Awalnya tuh aku tuh dari awalnya mau single bro, mau bikin single. Cuman produser aku waktu itu ngusulin ke gue, bro, lo kan kerja, dia bilang gitu kan. Kalau misalkan lo sendiri, kalau ada job tawaran, sayang kalau lo nggak bisa ambil. Makanya waktu itu idenya produser gue itu untuk diduetin aja, diduetin sama yang temen gue ini si Daniel namanya bro. Jadi nanti kalau ada job di luar, Daniel bisa kolaborasi sama siapa aja, tapi tetap dua laki-laki gitu, dua pria gitu. Ide awalnya sih seperti itu bro, gitu. Jadi tapi tetap namanya gue kan tetap ada tuh, prianya tetap dibawa kemana-mana kan. Tuh, jadi konsepnya dua pria itu bisa si temen gue, si Danielnya itu sama misalkan sama Aldi gitu misalkan. Atau Aldi misalkan sama Om Anton gitu, tetap dua pria kan, laki-laki gitu. Jadi konsepnya seperti itu sih Om, sesimpel itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi brandingnya adalah dua laki-laki karena gue lihat dua cowok tuh sekarang duet ya, itu udah jarang. Kalau zaman dulu kan ada Pasto tuh bro, ya kan? Oh iya tahu Pasto. Nah kalau gue konsepnya sama juga kayak gitu. Gue sengaja ngambil dua generasi. Jadi generasi kolonial, kan gue tuh kolonial. Satu milenial. Milenial ya kan. Jadi gue untuk grab market tante-tante girang ya kan. Asik. Kalau satu milenial untuk ABG. Iya. Masuk. Cabe-cabean lah ya, cabe-cabean. Ya, ayam-ayaman gitu kan. Kalau gue udah jadi semur semua bro.
Ternyata lu buat ini tuh pada saat lu di Kalimantan Om ya, bukan pada saat di Jakarta kan ya? Gue buat ini justru waktu gue balik dari, kan gue dulu sam di Jatim Bali Nusra tuh bro. Oke, berarti di sana. Di Surabaya. Terus pas gue balik ke Jakarta kan gue sempet tuh cuman 2 bulan waktu itu kan. Nah di situ gue buatnya bro. Jadi yang album Oh, berarti memang ketemu di Jakarta gue ya? ke Jakarta. Nah akhirnya kita ketemuan lah di studio kan. Terus barulah tuh mulai produksinya gitu. Kan yang penting kan waktu itu cuman take vokal, musik arrangementnya, terus apa segala macam itu udah beres waktu itu bro. Terus udah gue tinggal kan. Terus gue pindah lah nih ke si Kalimantan Dodol ini 2,5 tahun sekarang kan. Iya. Nyangkut Om, bro. Aduh. apa yang bikin membuat lu, ini gue klik nih sama dia nih. Otomatis biasa kan gini ya, biasanya lu nggak kenal. Terus harusnya kan ada PDKT dulu biar supaya chemistry, walaupun cowok sama cowok tetap aja lu grup nyanyi kan. Nggak semudah itu lu nyanyi berdua sama orang. Walaupun lu yang udah kenal sama Aldi pun bisa nyanyi. Tapi lu nggak mau sama dia, gue tahu banget lu pasti nggak mau sama dia, karena kalau lu mau sama dia bukan 2 pria bro. Itu satunya apa dong? Itu 2 rocker Maksud- jadinya satu. Maksud gue, kenapa kok lu akhirnya memutuskan, oh ini nih klik nih gue nih, karena kan lu kan awalnya mau single, atau memang dia yang ngajakin lo atau gimana sih? Tapi kalau klik Ya. kan lagunya Usi men, bukan lagunya 2 pria. Iya. Yang memang klik itu kan lagunya Usi. Apa Iya, hubungannya iya, iya. pria? Iya. Aldi ini umurnya muda cuma seleranya lagu-lagu tua ternyata. Bukan Bukan selera lagunya, lagunya. maksudnya yang Bukan nyanyinya. lagunya Yang, itu. Oh iya. yang nyanyinya. Kalau gue yang nyanyi. Aduh. Ya, jadi waktu itu yang bikin gue sepakat untuk kerja sama dia karena genre musiknya sama bro. Genre musiknya dia sama gue sama-sama basicnya dari R&B. Cuman bedanya R&B-nya gue kan R&B old school R&B lah ya, tahun 80 90-an tuh bro, waktu zaman gue nyanyi di kafe. Kalau dia R&B-nya R&B yang tahun-tahun sekarang gitu kan. Cuman basic dasarnya sama penyanyi R&B gitu, dan pas gue denger suaranya juga oke banget gitu loh bro. Dan itu juga sebenarnya banyak banget ditawarin sama beberapa artis juga untuk kolaborasi. Salah satunya dulu almarhum Glenn gitu. Glenn juga mau waktu itu kerja sama dia gitu kan. Nah, tapi gue nggak tahu juga kenapa. Justru yang gue balik tanya adalah kenapa dia mau kerja sama gue gitu ya. Secara gue udah lama nggak nyanyi gitu kan. Cuman waktu itu trade off-nya yang dia lihat dari gue itu karena gue bisa mensupport ide-idenya dia bro, baik dalam sisi musikalnya maupun dalam sisi finansialnya ya gitu kan. Yeah. Nah gitu, dan juga kebetulan kan dia juga melihat bahwa industri nyanyi di kafe itu kan ada batasannya bro, pasti akan habis ya kan. Yeah. Nah dia arahnya udah ke sana gitu. Jadi kalau musisi itu nggak bikin karya itu belum jadi musisi lah. Sama lah sama gue juga mikirnya gitu dulu kan. So, makanya gue memberanikan diri lah mewakili kaum kolonial ini ya. Dan juga gue sebenarnya juga mau nunjukin ke orang bahwa kita tuh jangan terpaku dengan umur, walaupun kita sudah tidak lagi masa produktif untuk nyanyi ya sebenarnya gitu kan. Cuma selama kita masih mempunyai passion dalam suatu kegiatan apapun itu, ya kejarlah passion itu, gitu. Kejarlah, gitu. Yakinkanlah bahwa passion lo itu benar-benar hal yang memang akan mendapatkan sebuah karya yang bagus dan dinikmati oleh banyak orang, gitu. Soal penilaian orang seperti apa, nomor 2 lah kalau gue bilang ya. Cuman yang penting lo tunjukin dulu ke lingkungan sekitar, ke teman-teman terdekat gitu kan, bahwa lu tuh mampu untuk membuat sebuah karya gitu. Karya ternyata bro, karya musik itu tidak sesimpel bikin kue gitu loh. Prosesnya ternyata
Udah nyampe ke Kalimantan belum Dabelo? Nggak bisa. Nggak nyampe. Kenapa Tante nggak bisa? Tabelo ada Tante Tabelo. Oh gitu. Tapi Om Pri, gue mau nanya, Ya, berarti kalau dari si Om Daniel ini, kalau dari segi apa, basicnya sendiri penyanyi kafe juga sama kayak Om Pri dulu. iya, dia sekarang masih aktif bro. Dan juga sekarang kan posisinya juga kebetulan tuh eh, saat sekarang kan PSBB ya, gitu kan. Banyak teman-teman musisi kita itu yang memang Ah, mencari ah. nafkahnya di industri kafe itu terkena imbasnya gitu kan. Terutama tahun 2020 kemarin kan bro. Pada saat mulai COVID itu kan Februari kan, mereka tuh bener-bener susah banget nyari uang, apalagi eh, mereka tuh penyanyi itu adalah musisi itu bener-bener sebagai pemasukan utama untuk keluarganya. Betul. Jadi Hmm. mereka harus berkreativitas kan, dipacu kreativitasnya. Bagaimana caranya supaya mereka bisa survive gitu kan. Makanya banyak ide-ide kreatif dari musisi itu, salah satunya kayak live streaming ya kan di Zoom. Kemudian mereka buka donasi gitu ke Yang teman-teman gitu kan. contohnya yang konser Kayak 7 ruang itu ya. kayak tuh konser 7 ruang gitu kan. Kan banyak tuh model-model kayak gitu kan, Bro. Banyak Gitu. ya, sekarang banyak. Itu adalah sebuah cara buat teman-teman musisi itu untuk bisa mendapatkan pemasukan gitu kan. Karena kan selama ini mereka benar-benar hidupnya dari sebagai musisi gitu. Terutama musisi-musisi di kafe ya, bro, yang kena imbasnya paling berat ya. Itu pada saat PSBB itu diberlakukan dan kafenya ditutup, otomatis kan mereka nggak punya uang untuk bisa menghidupi keluarganya. Terutama yang mereka yang udah punya keluarga ya, yang impactnya Yes. terbesar. Gitu sih bro. Itu. Berarti emang semua balik lagi ya, gara-gara pandemi ini ya udah acak kadut deh ya, apalagi musisi-musisi yang memang secara dia tiap tiap hari atau mungkin setiap minggunya udah punya jadwal di kafe, amburadul dah kayak gitu Iya, ya. betul. Habis ya. Habis. Habis bro. Nah, lo Habis. officially dua pria tuh per tanggal berapa sih? Maksudnya dua pria Eh, ada nih. aku lupa tuh. Ini bagaikan gue kena skripsi, jawabannya zong itu gue nggak tahu apa. Padahal simple ya. Simple loh gue nanya. Udah Simple simpel nih. tapi luar biasa. Ini Pak Anton ini cocok kayak jadi mini Deddy Kobuser kayak udah cocok. Cocoknya jadi SPI, Mas Pria, SPI. Ember. Internal audit. Ingat gue 2019 bro, sekitar bulan Desember lah. Jadi Bulan IA apa Om? Sorry Om, bulan apa Om? Tahunnya deh, tahun. 2019. 2019 bulannya. Bulannya sekitar bulan-bulan Januarian lah. Oh, Om bohong awal aja ya. Om, kita juga nggak tahu Om kalau lo bohong. Iya. 14 Januari 2019. Kan gitu aja selesai udah. Pas Valentine Itu kan bedanya gitu. orang jujur bro. Orang jujur tuh gitu. Oh iya, Kalau nggak tahu dia iya. ngomong, nggak tahu. Bener. Nanti abis ini dia kalau diwawancara udah ada jawabannya. Nah, itu. Gua catat dulu nanti. Nah, gini, tadi kan ngomongin pandemi ya, musisi terimbas pandemi sangat luar biasa lah kalau gue juga menilai, karena tetangga gue juga ada musisi, dia lumayan, berjibaku lah mencari duit lah gitu. Ya. Nah, kalau menurut lo, Om, kan sekarang banyak nih musisi yang di kafe susah, dia susah manggung lah, susah dia cari uang lah, off air nggak ada, on air apalagi, dan beralih ke istilahnya kalau gue tongkrongan gue bilangnya ngamen, Ya. ngamen di IG live, YouTube live gitu. Nah kalau menurut pandangan lo gitu sebagai musisi gimana itu Om? Ya. Sebenarnya gini, musisi tuh kalau pandanganku ya, itu ada dua. Ada musisi yang apa ya istilahnya ya,
yang punya prinsip gitu, dia nggak Yes. mau yang tadi kayak Om DP bilang gitu kan, gue Idealis lah punya ya, idealis. gue punya idealis nih, gue nggak mau melakukan itu gitu kan, Hmm, karena sama aja kayak gue melacurkan diri gue lah gitu that's kan, it. karena nggak Ah. sesuai gitu dengan hati nuraninya. Kedua, ada juga yang memang pelacur gitu, pelacur ya kayak musisi kafe gitu, ya kayak gue gitu kan dulu, ya kita anggapnya kita pelacur lah, di mana ada uang di sana ya dan kita dibayar, ya why not kan gitu. Nah, dengan kondisi COVID sekarang ini tergantung dari karakter musisinya seperti apa nih. Dia apakah sourcing utamanya adalah memang dari pengamen ini gitu, atau dia memang punya pekerjaan lain gitu kan. Kalau dia masih punya pekerjaan lain dan idealisnya tinggi, biasanya dia tidak akan mau tuh melakukan yang tadi Om DP bilang ya kan, untuk melacurkan dirinya dia lah gitu. Nah, cuman walaupun yang pelacur pun yang dia live streaming di IG, di YouTube gitu Om. Kalau dia tidak punya market, dia tidak punya istilahnya grupis lah ya. Yes. Kalau dia tidak punya grupis pun tidak akan jalan juga gitu. Iya. Kasian juga Om. Banyak juga teman-teman gue yang dia live streaming di IG kan, dia udah bayar studio tuh, ya kan? Dia bayar Iya, bayar studio, studio. dia bayar Tutup tuh. kru, Nombok kan juga kayak ya. gitu. Itu kan minimal nombok juga gitu. Iya, Yang emang sih nonton kayak ada, cuma nggak nyumbang gitu. iya. Kayak tetangga gue juga Iya kan akhirnya kayak dia gitu. karena diundang gitu kan, diundang sama ada sponsor istilahnya gitu kan. Udah deh, gue nggak enak sama orangnya. Oke, akhirnya dia sekali tuh ngamen. Ikut main-main. Besokannya gue tanya, gimana hasilnya, dapat berapa lo? Ya elah, bayar studio aja kurang, kata dia gitu. Nah iya betul itu. Iya, ya Apa? sebenarnya sih nggak salah Heeh. ya. Nah, namanya usaha gitu kan, bener juga. Ya. Ya kan balik Gambling lagi sih Om kalau yang penting dapur ngebul kan, kalau itu kan balik lagi. Situ. korek. Betul. Tapi gue sih kalau secara pribadi sih gue paling kesel nih, misalkan kan banyak ya musisi-musisi atau ya katakanlah penyanyi lah ya, di lingkungan penyanyi nih banyak orang-orang yang suaranya bagus, dia live IG tapi nggak setenar atau bahkan nggak serame kalau lagi live IG yang cuma joget-joget doang, semok. Kesel banget tuh, bisa kalah sama yang gituan. Dan bahkan yang gue bikin kesel lagi, gue nonton. Itu udah ngeselin banget ya. Kesel banget. Dan gue pengen nonton Luar tapi biasa. jadinya. Itu kadang-kadang. Ya makanya kan audiensnya kan tuh kan tergantung ya bro. Maksudnya kayak kita nih, ada live IG musisi bagus, satu lagi live IG yang pakai bikini gitu, Iya. joget-joget, atau lu bilang pasti viewernya lebih banyak yang pakai bikini kan? Iya dong, ya kan? Itu bro. Salah satunya pasti ada Walaupun saya tuh Mas Pria. Nonton. dan ada gue juga pasti di situ bro. yang gue sharing sama teman-teman musisi itu adalah sekarang, makanya mereka sekarang berusaha merubah mindsetnya mereka itu bikin karya, bikin lagu, waktunya lebih ke sana gitu, kreativitasnya ke sana gitu kan. Walaupun untuk melakukan itu tetap harus pasti itu perlu dana juga gitu kan, perlu dana yang nggak kecil gitu untuk bikin sebuah karya itu, nggak biayanya juga cukup banyak lah yang keluar gitu ya gitu. Karena prosesnya ternyata gue juga jadi learning, banyak belajar kan gitu kan, dari yang produksi yang pertama, kemudian dari produksi yang kedua, terus nanti yang ketiga sama yang keempat gitu kan. Memang kita harus nggak bisa bohong bahwa uang itu adalah satu faktor yang bisa faktor utama lah gitu dalam membuat sebuah karya musik gitu ya. Itu kalau itu nggak ada pasti nggak akan jalan juga itu karya. Ada pun kalau channelnya salah itu nggak jalan juga gitu. Yes. Memang prosesnya luar biasa lah persaingannya gitu ya di sini di industri musik itu, apalagi untuk yang pendatang baru lah kayak gue gitu, kayak orang-orang lain lah banyak banget lah gitu kan. Dan juga ada juga faktor hoki namanya. Ada juga
biasa aja sebenarnya gitu kan karyanya, cuma karena hoki ya dia naik gitu kan. Itu kan garis tangan Allah ya gitu kan, kita nggak bisa apa-ngapain. Kalau kita dengerin nih musiknya, aduh ya cuma gini doang kok bisa terkenal banget sih kan itu hoki aja gitu kan, itu garis tangan lah ya kalau gue bilang. Ada juga yang udah bikin chordnya luar biasa rempong lah gitu, kalau kita nilai tuh oh gila nih orang bikinnya, tapi ya nggak laku juga gitu. Makanya kemarin kebetulan gue sharing juga bro, gue kemarin habis ketemu direksinya Mahaka Group. Jadi Mahaka Group itu namanya Pak Warokah gitu, panggilnya Pak To ya. Jadi dia itu tangan kanannya Erick Thohir bro, karena kan Mahaka itu kan ownernya Pak Erick kan. Nah kemarin gue ketemu, dikenalin kan kebetulan sama Pak Eriknya juga, terus dikenalin lah sama music director dari Gen FM. Gen FM tuh ternyata punya beberapa radio-radio lain gitu kan. Yes. Nah jadi orang ini tuh sampai disebut dia tuh kupingnya itu dengerin satu lagu tuh dia langsung tahu ini bakal hits, ini bagus, ini jelek, langsung kelihatan. Dia bisa langsung tahu tuh. Gitu. Jadi kupingnya mahal banget lah, sampai dibilang kuping emas gitu sama si direksinya itu kan. Gitu. Nah, jadi kemarin dia cerita gitu. Banyak banget ya musisi yang datang gitu kan, minta waktu sama dia gitu kan, hanya untuk minta ini layak nggak, cuma gitu doang bro. Jadi dengerin karyanya layak nggak gitu. Terus ada yang bahkan dia rela bayar hanya untuk dengerin doang, 200 juta. Mantap. Tapi kayak gitu bro, gila ya gue Dan bilang. dia apa adanya ya. Dia padahal dia orang sangat-sangat sederhana bro, sangat sederhana orangnya. Namanya Kang Heri, sorry. Nah terus apa namanya, terus gue tanya kan, Kang Heri ini gue dengerin lah kan, ada beberapa sampel gitu kan, dia nunjuk yang ini kamu produksi, yang ini kamu jangan, yang ini bagus gitu. Terus dan itu alhamdulillah mungkin karena gue kenal sama direkturnya ya, jadi nggak bayar gitu. Tapi beberapa orang itu sampai rela gitu bro, hanya untuk minta waktu dengerin gitu, terus dibayar tuh 10 juta gitu. Kan gila, maksudnya itu pekerjaan, sebuah pekerjaan ya yang dibayar mahal gitu. Lo bayangin tuh kalau sehari ketemu 5 orang aja, lo 50 juta loh. Gitu doang. Iya. Gila kan. Gue sampai wah luar biasa nih, ada orang pekerjaannya hanya meng-appraise sebuah lagu layak atau tidak masuk ke industri. Itu gila bro. Mantap. Artinya itu suatu peluang yang luar biasa ya maksud gue, dan ada jenis pekerjaan itu gitu loh. Gue juga kaget kan. Iya. QC-nya jadi sebagai QC kali ya sebelum dipasarin. Iya. Jadi kalau dia udah masuk Gen FM, itu udah pasti kemana-mana tuh. Itu dan dia lah decision making. Gitu bro. Itu jadi termasuk Vibe nih. Apa? Termasuk Your Vibe tadi single kedua? Your Vibe. Your Vibe bahkan ada arahannya dia ada 3 bro kemarin tuh. Jadi sekarang tuh industri kita itu untuk musisi baru itu dia ngarahinnya adalah langsung bikin 3 lagu. Dia bilang gitu. Jadi jangan satu. Jadi nanti kita dengerin yang satu, terus sudah mulai naik orang kenal, langsung masukin lagi. Tujuannya biar orang terus mengetahui. Kayak contoh si Rizky Febian tuh, kemarin kan langsung ngeluarin dia tuh 3 lagu langsung. Itu ternyata arahan dia bro. Gue juga baru tahu. Oh gitu. Sama berarti si langsung masukin 3 tuh. Tapi dia nanti yang nentuin. Dia nentuin ini dulu naik pertama, ini dulu naik kedua gitu. Kayak lagu gue yang malam terakhir tuh disuruh recycle kemarin. Jadi itu jadi lagu maksudnya recycle tuh gimana? Aransemen ulang jadi kali. Diproduce ulang lagi dengan video klip yang baru, sederhana aja dia bilang gitu kan. Itu nanti masuk, karena kan yang malam terakhir belum masuk ke radio kan tuh. Baru radio Balikpapan sama Rinda sama Semarang waktu itu, Tracks waktu itu yang masuk gitu. Nah terus dia minta untuk dimasukin gitu. Nah, ada sedikit pertanyaan nih Mas Pri terkait tadi tuh Mas Pri bilang tentang radio.
Nah, di zaman yang sekarang kan serba digitalnya by video kan. Betul, betul. Untuk radio itu sebenarnya masih efektif apa enggak sih? Kalau Setuju. dulu-dulu kan kita angkatan ya maksudnya 80, 90 pasti radio kan yang digembleng tuh. Muter Ya. kalau bisa satu Jakarta radio semua diputerin. Nah, kalau Betul. untuk sekarang itu masih efektif apa enggak sih? Kalau pendapat Mas? Ya. Ya, jadi kemarin tuh kan Mahaka Group itu kan dia punya dua, bro. Ada TV juga, ada radio juga, gitu kan. Iya. Nah, itu pun pertanyaan yang sama waktu itu gue tanya. Kayak kemarin, si Pak Herinya ngusulin untuk namanya broadcast di seluruh radio di Indonesia. Gitu. Oke. Itu ada biayanya tuh, X gitu misalkan. Tapi dia sendiri bilang gini, tapi efektivitasnya nggak terlalu bagus, Mas. Cuman, yang pasti kita sudah memberitahu kepada media radio bahwa ada loh nih si dua pria ini ada loh. Gitu. Eksistensi, menunjukkan eksistensi ya. Gitu kan. Jadi hanya untuk itu aja. Tapi untuk membrandingnya itu tetap harus dengan media sosialnya juga yang tadi Mas Ali bilang gitu. Karena apa? Radio itu menurut Mas Heri itu yang paling tinggi viewernya itu pagi sama sore, bro. Pagi pada saat orang Berangkat ke kantor, ya kan? sama jam balik Terus kantor. jam balik kantor gitu, Karena sama sambil macet. sambil kena macet. Dengan radio di mobil. Nah, gitu. Iya. Jadi itulah dimana di momen itu TV tidak bisa bergerak. Kalah viewernya radio dibanding TV. Karena orang nonton TV pagi itu untuk ibu-ibu. Ya. Sama yang nggak kerja gitu kan. Sama. Pagi-pagi pasti happy. Iya, pagi-pagi pasti. Ya kan kayak gitu tuh. Itu kan viewernya kan ibu mama lah ya gitu kan. Iya. Nah, tapi dengan adanya COVID sekarang di mana banyak WFH, kan sekarang banyak WFH nih. Ya kan? TVC lagi naik nih sekarang. Tapi pada saat keadaannya normal itu tetap radio di momen pagi 7 sampai 10 sama 4 sampai 7 dia bilang gitu. Makanya kalau kita perhatiin, bro, kenapa iklan itu paling banyak adanya di jam-jam itu. Kalau kita dengerin radio nih di mobil gitu kan atau di motor kita dengerin, itu kan paling banyak iklan di situ kan. Dan banyak dan hampir rata-rata penyiar top itu selalu ditaruhnya di jam-jam itu. Pagi. Betul. Pagi sama sore. Iya. Jadi gitu. Tapi kalau untuk platform kayak Spotify yang kayak gitu-gitu dari dua pria sendiri udah masuk, Mas Pria? Udah. Jadi aku tuh kemarin kan ini belajar ya aku ya. Jadi kemarin tuh kalau yang pertama malam terakhir tuh aku nggak lewat, ada namanya istilahnya tuh agregator. Jadi agregator itu ada seorang individu yang masukin ngurus ke YouTube, ke iTunes, ke Spotify, ke segala macam, bro. Nah, agregator tuh ada dua, ada yang sifatnya pribadi, ada yang korporasi. Nah, kemarin gue malam terakhir itu menggunakan agregator pribadi. Misalkan Mas Aldi nih, gue nunjuk Mas Aldi tuh yang ngurus gitu kan. Nah, impact-nya adalah karena dia individual, pada saat ada apa-apa itu susah. Contohnya kayak malam terakhir itu video klip yang pertama tuh gue udah nggak bisa kontak lagi tuh, bro, sama agregator ya karena handphonenya udah nggak aktif. Sedangkan semua pasportnya segala macam tuh dia yang pegang kan, IG segala macam dia yang pegang tuh dulu. Gitu. Belajar dari yang pertama itu, sekarang gue menggunakan satu perusahaan. Tapi kalau gitu monetasinya masuknya ke dia juga? Iya. Makanya persentase kan bagi-bagi. Jadi paling kalau sekarang udah berkasus mungkin Mas Pria sebagai dua pria sekarang akan ngirim ke YouTube kalau ini bukan akun gue gitu paling ya. Iya. Iya. Kalau tadi makanya si Mas Heri itu minta supaya lagu malam terakhir itu di recycle. Ulang. Melalui publisher resmi gitu. Kan gue nggak tahu tuh dulu kan, nggak ngerti kan posisinya. Pokoknya produksi aja. Gue produksi jadi segala macam gitu kan. Cara Daniel ada di Jakarta kan? Lu ada di Kalimantan. Nah, itu gimana siasatin lu untuk itu, Om? Bagi waktu.
tips and Waktunya tersetelah Oke, Oh, kalau iya. gue sama Daniel ya efektif kita bikin grup lah ya, gitu. Bikin grup bertiga sama aranjemen musiknya, komposernya, sama vokal directornya, sama Daniel sama gue gitu bro. Nah biasanya kita ngobrol tuh malam gitu, habis makan malam gitu kan, terus kita bahas materi-materinya gitu. Cuma kalau pada saat gue di Jakarta, betul yang tadi lo bilang Ton. Biasanya gue kalau ke Jakarta itu yang sudah posisinya udah mateng, yang udah kita fixkan di grup, itu pada saat gue ke Jakarta tuh langsung ada eksekusi gitu. Kayak misalkan contoh video klip gitu ya, kayak gue kontak-kontak nama lo kan Ton Ya. gitu, dia gini-gini segala macam gitu kan. Gue udah bikin musik storyboardnya segala macam bla 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 gitu. Jadi pada saat gue pulang tuh udah tahu tuh gue akan ngabisin waktu sehari, ini semua harus beres gitu, targetnya harus semua kecapai gitu kan. Take vokal juga gitu, take vokal itu jam sekian sampai jam sekian ini beres, part-partnya kayak gini segala macam, udah terus nanti dikasih ke music directornya, terus nanti dia yang tinggal ngolah aranjemennya, gue tinggal nunggu tuh, terus nanti biasanya dia bikin draft satu, ini udah oke belum gitu, nanti ada koreksi dari gue kayak gitu-gitu, lebih kayak gitu sih om. At least sebetulnya LDR, kita sebut LDR lah ya, itu nggak ada LDR masalah ya, nggak nggak ada ada masalah masalah. lah ya. Boleh cerita turning point hidup gue nggak? Boleh dong. Itu dia. Cocok tuh. Ceritanya tuh adalah dulu kan gue sekolah di Australia kan bro. Iya. Nah terus pas 2002 kalau nggak salah aku pulang, 2000 masuk kan. Nah terus almarhum papa aku tuh udah meninggal waktu itu. Nah 2002 tuh aku masih ngeband tuh sampai 2006. Nah suatu saat aku makan sama mama di rumah bro, di rumah. Makan di rumah, terus pas lagi makan malam, almarhum mamaku tuh ngomong, Pria, papa tuh ngomong, nitipin pesen buat ke mama, ngomongnya gitu bro. Pesen apa mbah? Gue bilang gitu kan. Terus kalau ingetin ke Pria sampai kapan mau nyanyi terus, sayang sekolahnya. Itu pada saat ngomong gitu bro, gue yang shock, kaget berat gitu kan. Terus gue tuh ngerasa itu kayak petuah dari almarhum papaku ke mama gitu kan. Terus waktu itu gue langsung kaget, yang shock banget, kenapa baru ngomong sekarang, aku bilang gitu kan. Terus kayak gitu, iya mama baru ingat gitu kan, mau ngingetin kamu. Tahu nggak, besoknya gue langsung stop bro, gue langsung stop nyanyi, gue telepon manajer band gue, itu yang salah satunya di Bali itu bro waktu itu. Semua yang gue kenal gue stop. Terus kayak gitu, pada kaget dong, maksudnya kok mendadak banget gitu, ada apa gitu kan. Nah dari situ gue mikir, udah deh gue jalanin aja deh petua almarhum papa gitu kan, karena itu pesan dari ayah. Nah akhirnya gue pada saat bikin CV kan bingung, lo mau bikin apaan pengalaman kerja lo kan. Akhirnya gue tulis lah tuh bro semua pengalaman gue nyanyi kan, mau nggak mau lah gitu, gue nggak punya pengalaman lagi kan dalam kerjaan gitu kan. Gue tulis semua, terus barulah gue sebar-sebarin tuh CV itu, dipanggil lah. Itu di umur berapa Mas Pria kalau boleh tahu? Di usia berapa? Aku bentar. Aku tuh nikah 31 itu di hits posisinya. 4 tahun ke belakang berarti 26 ya? 28. Berarti ya? 27. 27 ya? 27 kan, 27. Nah, terus udah gitu dipanggil nih gue, Bro. Salah satu. Jadi gue tuh pengalaman kerja gue tuh 4 tahun, Mas Anton, teman-teman, 4 tahun. Tahun pertama gue di bisnis consultant namanya. Terus berhenti pindah ke airlines consultant. Pindah dari airlines consultant, pindah lagi ke IT consultant, terakhir ke human resource consultant. Nah, jadi yang gue dipanggil yang pertama ini, yang bisnis consultant, pas dipanggil kan ketemu HRD-nya tuh. Terus HRD-nya kayak gini, Mas Pria, ini saya mau nanya, ini nggak salah nih pengalaman kerjanya yang itu di CV. Jangan-jangan ketukar nih di printer. Terus gue nanya kan, terus coba Pak lihat TV-nya, gue takut dia salah manggil orang juga kan. Udah jauh-jauh gitu kan. Udah tuh dipanggil, pas gue lihat bener, iya Pak bener Pak gitu. Ini mohon maaf Mas, ini nggak ada pengalaman kerja lain selain nyanyi, nggak ada gue. Nggak ada Pak, gue bilang gitu. Terus gue tanya, loh pertanyaan saya ke Bapak,
kenapa Bapak manggil saya? Gue bilang gitu dong. Ternyata yang bikin dia manggil gue karena gue pernah sekolah di sana gitu Soalnya, kan. iya. Nah, nah, udah tuh akhirnya belajar dong bro. Nah, pengalaman hidup 3 bulan pertama tuh luar biasa berat banget karena kan gue biasa hidup malam kan bro, kayak Iya. kalong lah gitu kan. Iya. Iya. Jam 10 mulai ngeband sampai jam 2 balik sampai rumah jam 4. Nah, terus kerja kan kebalikannya tuh. Wah, gila Iya. bro, itu tiga bulan tuh gue ngonde kerja gila. Itu yang gue bener-bener gak tahu sama sekali ton ini apaan gitu kan, bisnis consultant pula lagi gitu kan, aduh gue bilang itu apaan sih ini. Udah lah, akhirnya gue belajar gitu kan, tiap hari cuci muka aja kerjaannya kan supaya nggak ngantuk gitu kan. Nah udah tuh akhirnya disitulah gue mulai belajar gitu, oh gini toh gitu kan, bisnis consultant, terus pindah lagi gue kan ke airlines consultant, terus pindah lagi ke IT consultant, terus terakhir di human resource consultant ketemulah Om Anton gitu. Ya mungkin ada sepatah dua patah kata dari Mas Pria buat Udah kayak kaula. pidato. Iya buat teman-teman kita, maksudnya teman kita nanti yang nonton, ya kalaupun yang nonton nggak ada, ya paling kita bertiga atau berempat lah yang nonton ya, yang pasti. Cara mendapatkan ya kesempatan atau bisa menjadi seperti Mas Pria yang sekarang, apa sih untuk closing statement kali ini? Harus gimana sih gitu? Oke, closing statementnya adalah satu, saya sangat salut dengan acara podcast ini gitu. Kenapa saya bilang salut? Mas Anton, Mas Aldi, dan Mas Dwi itu sudah memberanikan diri membuat sebuah karya. Itu adalah satu langkah yang saya sangat apresiasi ya Mas. Apapun bentuk karyanya yang Mas bikin gitu kan, dan outputnya seperti apa itu tolong dikawal dengan benar dan baik gitu. Jangan sampai karya yang dibuat oleh teman-teman itu jadinya useless karena patah semangat di tengah jalan. Oke. Gitu. Itu yang harus teman-teman jaga spiritnya, jaga semangatnya, bahwa karya ini yang dibuat oleh Mas Aldi, Mas Dwi, Mas Anton ini adalah sebuah karya yang memang berharga dan bermanfaat oleh banyak orang. Dan yakinilah dengan nawa itu yang baik, dengan semangat yang baik, bahwa karya ini suatu saat nanti pasti dan harus menjadi sebuah karya yang dilihat oleh banyak orang dan Amin. dinikmati oleh banyak orang. Dan yang paling penting adalah karya ini menjadi sebuah legacy bagi Mas Aldi, Mas Anton, Mas Dwi, bukan hanya untuk masyarakat luas atau teman-teman di kantor, tapi yang paling penting adalah legacy untuk keluarga kita sendiri, Mas. Iya. Untuk Mas Aldi, Anton, dan Mas Dwi. Mungkin itu aja closing statement dari aku. Oke, baik. Kalau gitu kita masuk closing. Terima kasih sekali buat Mas Pria, apalagi untuk dua prianya. Kita tunggu single-single Sip. terbarunya. Albumnya, Jangan lupa. albumnya. Jangan lupa di subscribe, like, biar monetasinya masuk. Yeay. Aku butuh 1.000 aja, mohon bantuannya teman-teman. Supaya bisa dimonetize.